Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Hanif Rahman Utama. Saya Positif Utami. Saya Sultan Salatiga Majri. Saya Haura Tekansak. Dan saya Septiani. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke salah satu bank yang ada di Indonesia, yaitu Bank Mandiri yang berlokasi di PHE Tower, Jakarta Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai profil lembaga, proses layanan, hingga kontribusinya ke masyarakat dan juga ekonomi Indonesia. Yuk kita simak videonya. PT Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Pemidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Sejak didirikan, kinerja Bank Mandiri senantiasa mengalami perbaikan, di mana hal ini terlihat dari laba yang terus meningkat dari 1,8 triliun di tahun 2000 hingga mencapai 5,3 triliun di tahun 2004. Dalam perjalanannya hingga menjadi saat ini, Bank Mandiri melalui beberapa program transformasi. Yang pertama adalah program transformasi tahap 1 di tahun 2005 sampai dengan 2009, di mana Bank Mandiri memutuskan untuk menjadi bank yang unggul di regional. Hal ini diwujudkan dalam program transformasinya dilaksanakan melalui 4 strategi utama, yaitu implementasi budaya, pengendalian tingkat NPL secara agresif, meningkatkan pertumbuhan bisnis yang melebihi rata-rata, dan juga pengembangan dan pengelolaan program aliansi. Untuk dapat meraih aspirasi menjadi regional champion bank, Bank Mandiri ini melakukan transformasi secara bertahap melalui 3 fase, di mana tahap satunya dilakukan pada tahun 2006 sampai dengan 2007, tahap 2 di tahun 2008 sampai 2009, dan yang terakhir di tahap 3 di tahun 2010. Selanjutnya, Bank Mandiri melakukan program transformasi tahap 2 yang dilakukan di tahun 2010 sampai dengan 2014. Bank Mandiri melakukan revitalisasi visinya untuk menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. Iya. Siapa namanya? Haura. Haura. Kamu? Septi. Kamu? Aku Pi. Kamu? Safi. Untuk video yang videoin siapa? Hanif. Oke. Biar denger ya siapa yang videoin juga, walaupun nggak ke in-frame dia. Oke. Sebelumnya teman-teman kenalin, nama aku Winanda. Di sini aku sebagai teller di Bank Mandiri. Mungkin di sini aku bisa jadi narasumber kalian untuk tugas dari mata kuliah apa, boleh sebutin? Institusi keuangan. Oke. Boleh disebutin pertanyaannya, ntar bisa aku jawab. Oke, izin ya Mbak. Izin nanya terkait dari, ini kan kita lagi di Bank Mandiri ya. Mungkin pertanyaan pertama yang pengen kita tanyain, kalau dari Bank Mandiri itu sendiri, ada beberapa jenis layanan sih yang disediain di Bank Mandiri itu, dan apa sih, ada nggak sih layanan khusus yang cuma ada di Bank Mandiri, nggak ada di bank lain gitu? Kalau untuk layanan-layanan yang ada di Bank Mandiri, kita sebenarnya umum ya, seperti bank-bank lainnya, seperti transfer, tarik tunai, kemudian pembayaran virtual account, bill payment, kemudian dolar, transaksi falas, itu kita bisa transaksi luar negeri kayak gitu kan, untuk transfer ke luar negeri gitu. Untuk pembuatan giro perusahaan, kemudian pembukaan rekening gitu. Untuk rekening sendiri pun kita ada 2, ada 3 sebenarnya. Untuk yang umumnya ya, ada tabungan reguler itu kaprek, jadi dia ada bukunya, dan sekarang awalnya itu 100, pokoknya dia setor awalnya 500.000, untuk saldo lunaknya 100.000. Nah, dia ada bukunya, itu kalau tabungan reguler. Cuman kalau kalian bikin, kalian bukunya nggak? Ini belum. Nggak ada. Kalau itu namanya tabungan now, jadi bikinnya dari PIN, beli mobile. Kemudian ada tabungan bisnis,
pertemuan bisnis itu nggak melulu orang yang memang cuma berbisnis aja. Jadi tabungan bisnis itu diperuntukkan orang yang banyak berkomunikasi. Jadi tabungan bisnis itu dia pakai buku dan itu detail kemana-mana itu uang itu pasti ada di situ. Kemudian untuk yang pengguna tabungan bisnis itu biaya transfer ke luar negeri, biaya transfer antar bank di luar dari Bank Mandiri itu tidak free biayanya. Pokoknya kita menjalani transaksi pada umumnya sebagai bank lain. Kalau dari target pasarnya sendiri Bank Mandiri itu nyasarnya ke target yang bagaimana dan strategi dari Bank Mandiri itu untuk menjangkau si target ini sendiri. Kalau kita itu untuk target sendiri kita ada dua macam, ada target retail sama target wholesale. Kalau untuk target retail sendiri itu biasanya pedagang-pedagang yang ada di sekitar kita, masyarakat yang di sekitar kita, di sekitar cabang itu yang bisa kita jadikan potensi untuk diakuisisi, baik tabungan ataupun seperti living merchant, QRIS itu, karena itu dana itu pasti akan masuk ke Bank Mandiri itu sendiri. Nah, biasanya kalau untuk di perorangan retail ini kita biasanya tuh untuk mengakuisisinya tuh dengan cara open book gitu, open book atau memang kita terjun langsung untuk melifinalisasi mereka. Kalau untuk open book sendiri biasanya kita tuh ada di event-event, kemudian bisa jadi kalau misalnya emang sekolah lagi ada acara kita bisa buka open book juga di sekolah gitu. Kalau untuk yang wholesale itu biasanya dia perusahaan. Kebetulan di cabang ini itu perusahaannya lumayan banyak dikelilingi dengan perusahaan. Di belakang ada Nestle, di belakang ada Nestle, di samping ini ada 18 office di mana itu isinya ada sekitar puluhan tenan. Ada yang benar, ada banyak vendor dan tenan-tenan lainnya, ada yang dari BUMN, kayak PLN, ada yang Adi Persada. Kemudian di sekitar di tempat kita sendiri ini ada Pertamina Hulu Energi. Nah, kemudian di samping juga ada Hotel Aston, ada Entrance, kan. Terus ada pajak juga kan. Jadi kalau untuk yang wholesale biasanya kita tuh melakukan penawaran dengan cara meminta referensi ya dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah jadi nasabah kita minta referensi untuk dikenalkan dengan rekan kerja mereka sendiri. Jadi perusahaan yang memang sudah menjadi nasabah kita pasti kan mereka punya kerjasama lain, mereka punya channel, dia punya ngejalin lagi kerjasama sama perusahaan-perusahaan lain. Nah, itu yang menjadi potensi kita untuk dikenalkan, untuk kita masuk, untuk menggali potensi yang ada di situ. Biasanya untuk yang dari perusahaan-perusahaan itu kita coba untuk payroll, untuk bikin kontrak, MCM Live, MCM 2.0 gitu, yang biasa dipakai untuk perusahaan-perusahaan lah. Dan selanjutnya nih Mbak, kalau di bagian itu bagaimana sih proses pelayanan yang diberikan kepada nasabah, misalnya step SOP-nya gimana dari awal ya? Kalau dari awal yang jelas kita di pelayanan itu pasti on time ya. Jadi kita pun sampai ke kantor harus sebelum dari jam pelayanan, karena kita harus prepare, kita ngambil uang di dalam kas, kemudian kita siap-siapin, kita pastiin dulu kalau misalnya cabang kita bersih, sehingga nasabah-nasabah itu nyaman. Kemudian kita jam 8 sudah mulai buka layanan, dimana kita yang jelas kita memberikan layanan itu secara profesional, prima, jangan lupa senyum, kita ramah, kita selalu membantu nasabah yang terlibat dengan kita. Pokoknya kita harus profesional, karena kita merupakan klien publik. Kemudian bedanya jam 12 kalau di cabang kita, karena nggak ada istirahat, jadi mungkin pergantian aja, sip-sipan gitu. Kita satu lagi izin makan, istirahat, satu gantian kayak gitu. Kemudian tutup layanan jam 3. Tutup layanan jam 3, cuma terkadang jam 3 pun masih ada nasabah baru datang.
jam 3 masih diterima, masih tetap diterima. Itu masih tetap diterima karena kan kita loyal ya terhadap nasabah-nasabah kita sendiri gitu kan, apalagi itu nasabah kita gitu kan, nggak mungkin kalau misalnya kita ngebiarin dia. Kemudian ya udah sih kalau untuk dari pagi sampai akhirnya seperti layanan-layanan biasa aja, yang jelas tetap profesional. Kalau dari misalnya kalau mobile itu layanannya 24 jam kan? Kalau mobile itu 24 jam. Kalau mobile itu dia 24 jam. Kalau di tempat kita tuh sih ada ini ya, ada living, ada kota. Nah tadi kalau living itu kan dia mobile banking yang biasa kakak-kakak pakai nih, yang bisa. Nah kalau dari mobile banking ini kita living itu bisa transfer, kita bisa ngambil uang. Kalau kakak perlu ATM, kita bisa tarik tunai tanpa kartu gitu. Kemudian kita bisa ngeliat kurs, kalau misalnya kakak mau investasi dolar bisa, kalau kalian mau transfer dolar bisa lihat kurs juga di situ. Kalian buka deposito pun bisa di Livin, semua itu bisa dilakukan di Livin. Kalian mau tambah tabungan bisa di Livin, pokoknya Livin tuh udah cocok banget lah gitu kan, karena kan mereka dia tuh apa ya, pokoknya dia menyesuaikan lah dengan kebutuhan nasabah kita gitu kan. Jadi semua itu request. Kalau untuk Kopra itu biasanya MCM lah ya. MCM itu ada dua, MCM Lite sama MCM 2.0. MCM ini itu sebenarnya perorangan tapi bisa juga untuk perusahaan. Tapi biasanya MCM ini ditujukan untuk perusahaan karena dari MCM ini bisa menjalankan multi payment. Dimana kalau misalnya perusahaan itu pasti ada pembayaran atau vendor lainnya, jadi itu bisa langsung sekaligus dilakukan dari MCM tersebut. Kemudian dari payroll ini gaji dari perusahaan, dan gaji dari karyawan perusahaan itu bisa dilakukan dari MCM itu. Terus itu untuk pembayaran virtual card segala macam itu bisa langsung dilakukan dari MCM gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak, ini kan kita di zaman teknologi ya. Kalau dari Bank Mandiri sendiri, inovasi teknologi atau digitalisasinya itu apa sih yang ditawarin ke nasabah gitu? Itu tadi yang aku barusan cerita dari mobile banking atau internet banking itu sangat mempermudah nasabah-nasabah untuk melakukan transaksi ya. Mereka nasabah nggak perlu lagi untuk ngantri ke CS, ngantri ke teller, karena semuanya itu bisa dilakukan dari mobile banking tersebut, internet banking tersebut. Dan itu kata apa tadi, dia bisa multi payment, jadi nggak perlu satu-satu gitu dari si Kopra tadi, living Kalau berarti Bank Mandiri. Iya, Bank Mandiri itu bagian nge-approve. Pokoknya Mandiri itu untuk bagian teknologi dia cukup mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Kalau misalnya untuk kakak, kalau mau tahu di Bank Mandiri itu ada 3 mesin ATM, satu yang ada yang bisa untuk tarik tunai, kemudian setor tunai, yang satu ada yang untuk yang satu itu ada yang untuk tarik tunai aja, yang kedua itu ada yang tarik tunai, ada yang bisa setor tunai gitu. Jadi ya itu tadi kata aku, Bank Mandiri ini cukup update ya untuk ngikutin perkembangan zaman demi kenyamanan nasabah kita sendiri. Sekian hasil wawancara dan juga observasi kita mengenai Bank Mandiri. Semoga bisa menambah wawasan kalian ya. See you.